Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, hari biasa pekan kedua. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kabar gembira, Engkau memanggil mereka yang Kau kehendaki mewartakan sabda Putramu ke seluruh dunia. Semoga kami pun mewartakan berita kebaikan-Mu, karena Putramu itu penebus kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam melaksanakan karya penebusan, Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia tidak bekerja atau berkarya sendirian, tetapi Allah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita juga dengan melibatkan orang-orang agar mewartakan karya penebusan kebaikan Allah itu. Maka Tuhan Yesus di dalam karyanya melibatkan 12 orang yang telah dipilihnya untuk ikut serta bersamanya di dalam mewartakan kabar gembira. Meskipun dari 12 orang itu tetap saja ada satu yang akhirnya gagal mengikutinya karena lebih memilih untuk berkhianat terhadapnya. Itu juga menjadi gambaran bagaimana di dalam menjalani hidup ini tidak semuanya serta-merta berjalan dengan baik. Pasti ada tantangan, kesulitan, bahkan juga orang yang berkhianat dan tidak bersama terus atau tidak mau berjalan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita semua juga di dalam menjalani hidup ini, ketika Ia telah hadir, juga diajak untuk bergabung di dalam karya pewartaan kebenaran kebaikan itu. Tetapi meski demikian, kita tetap memiliki kemerdekaan untuk menjawab panggilan itu atau menolaknya, sebagaimana juga terjadi di dalam diri 12 rasul yang awal dipanggil Tuhan Yesus agar bersama-samanya untuk mewartakan Injil Tuhan, mengusir setan-setan, mewartakan kebaikan Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita yang telah dipanggilnya melalui pembaptisan kita boleh bertekun untuk senantiasa berjalan bersamanya, mendengarkan sabdanya, melaksanakan kehendaknya. Karena itu yang akan membawa karya penebusan Allah itu dialami, diterima oleh semakin banyak orang, karena memang tujuannya adalah untuk keselamatan dunia. Tidak terkecuali siapapun itu diundang agar terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, karena kehendaknya adalah agar tiap orang diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk ikut terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, sebagaimana Ia memanggil para murid dan juga sekarang Ia memanggil kita terlibat di dalam karya keselamatannya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.